Hai, welcome back to Ngopi, ngobrol penuh inspirasi dengan saya Intan Nurinsa. Ya, hari ini adalah ngobrol-ngobrol santai yang banyak di request banyak orang, yaitu ngobrol dengan beliau Bapak Kepala SMK TKM Pertambangan Kebumen, Bapak Muhadisin. Tapi hari ini saya hanya akan berdialog atau ngobrol santai saja. Jadi tidak ada pembahasan, ya mungkin ada pembahasan sedikit tentang profesi beliau, tapi ini lebih ke personalnya. Ya sesuai dengan segmen kita tentunya, From Zero to Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Sebelumnya terima kasih telah berkenan untuk ngobrol-ngobrol santai di sini sama saya, Pak. Banyak orang yang mengenal Pak Muhadisin. Dan tidak sedikit juga yang bilang kalau Bapak ini sangat menginspirasi mereka. Dan banyak yang bilang ke saya juga kalau Bapak itu muda, bijaksana, dan berkarisma. Nah itu kalau boleh tahu saya mau tanya-tanya sedikit, ngobrol santai saja kita ya Pak. Oke, siap Mbak Indah. Terkait profil Bapak, alamat rumahnya di mana? Kemudian dari sekolah dulu di mana sampai sekarang, boleh diceritakan Pak? Oke, boleh. Selama itu bermanfaat sih, monggo aja Pak. Oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Mbak Indah dan semua warganet ya mungkin ya. Warganet. Ya kita ngobrol santai saja ya. Ya semoga apa yang kita obrolkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Kita mengobrolkan hal yang baik tentunya ya. Yang pertama kita akan bercerita tentang diri saya sendiri. Jadi saya terlahir 42 tahun yang lalu Mbak ya. 42 tahun yang lalu. Jadi saya kelahiran 80 Mbak Indah. Tahun 1980, tepatnya di 6 Agustus 1980. Oh, berarti beberapa bulan lagi nih ya, Pak. Beberapa bulan lagi ya, ya ini sudah Juli ya. Iya. Juli Agustus ya. Tapi sebenarnya secara realnya mungkin bukan 6 Agustus. Nah, kenapa seperti itu? Karena dulu waktu zaman dulu ketika kita lahir kan orang tua mungkin nggak mengingat tahun lahirnya itu ya. Tahunnya dia hanya mungkin orang tua lahir di pakai bulan Jawa gitu. Bulan Jawa. Ya, dulu saya masih ingat dulu orang tua mengatakan saya dilahirkan itu 10 Muharram dari 10 Suro gitu kan. Jam 6 pagi. Tahun 80. Nah, waktu itu belum dibuatkan surat kelahiran gitu. Lah dibuatkan surat kelahiran ketika saya akan masuk TK. Nah, ketika bilang ke pamungnya, lah lahirnya tanggal berapa, Bu? Wirin buatan ngertos poe 10 Suro tahun 80 gitu. Jadi Kemis Pon 10 Suro 1980. Nah, terus akhirnya pamongnya ngawur, ditulis 6 Agustus. Oh iya. Nah, dulu ketika mau menikah ya dengan istri itu kan sempat tahun 2007 waktu itu. Masih zamannya main ke warnet waktu itu kan. Nah, kita coba iseng-iseng browsing gitu. Nah, ternyata 6 Agustus Kemis Pon itu Kemis Pon 10 Suro itu bukan 6 Agustus. Gitu. Jadi keliru ya Pak? Iya, jadi pamongnya dulu ngawur, ditulis tanggal 6 Agustus gitu aja gitu kan. Nah, saya patokannya kan ibu, pokoknya lahir di 10 Suro tahun 80 gitu kan. Nah, setelah kita browsing di internet ternyata Kemis Pon 10 Suro tahun 80 itu bukan 6 Agustus. Tapi yang benar kalau tidak salah itu 22 November. Wah. Nah, itu melenceng jauh kan, berarti kan melenceng jauh. Iya. Jadi kita hitung pas tahun 80 di bulan Muharram itu tanggal 10, itu ternyata bukan 6 Agustus, tapi 22 November 1980. Nah, tinggal kita mau mengaku yang mana itu tanggal lahirnya. Tapi kalau legal formal di surat kelahiran tuh 6 Agustus. 6 Agustus. Berarti sampai sekarang ya mau nggak mau ya, 6 Agustus ya itu. Ya. Itu mengenai tanggal lahir ya gitu. Ya. Kemudian secara pendidikan ya. Jadi kebetulan dulu orang tua kan ikut bukan transmigrasi, cuman
dulu di Lampung ya, di Lampung Sumatera itu. Saya lahir di Kebumen ya. Kemudian kecil dibawa ke Lampung waktu itu. Sampai menjelang mau masuk TK, sekitar kurang 6 tahun lah gitu. Nah, begitu masuk TK saya dibuatin kelahiran ya. 6 Agustus itu saya masuk TK. Dan TK saya di Wedusan ini. Wedusan. Jadi TK Nurul Iman ke Wedusan. Kemudian dari TK saya SD-nya juga di Wedusan tahun 87. Tahun 87 saya TK di saya SD di SD Kewedusan Negeri Kewedusan juga. Kemudian dari SD kita ke SMP. Kemudian waktu saya di SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Kebumen. Itu 93 sampai 96. 9 iya benar 9 berapa waktu itu ya? Ya 96, lulus 96. Ya benar. Setelah dari SMP itu kita ke STM waktu itu. STM Negeri. Negeri. Ya, SMK Negeri 2. Oh, jadi iya. awal-awal jadi SMK Negeri 2 itu. Dulunya kan STM Negeri Kebumen itu. Iya. Itu jadi SMK Negeri 2. Oh, satu alma mater sama saya, Pak. Iya, betulan. Dulu Mbak Intan jurusan apa? Dulu saya TKR, Pak, otomotif. Oh, sama berarti. Oh iya, dulu kan sama. masih TMO ya. TMO. Saya TMO angkatan yang kedua. Oh iya. Angkatan yang pertama kan 97, lulusan 97. Berarti Bapak SMK 98 udah masuk kelas 2 ya, Pak? Ya, oh, saya baru lahir berarti. Jauh banget ya. Saya baru ya, lahir 98 saya kelas 2. Ya. 99 lulus. Jadi waktu itu pun kita mau masuk SMK itu ada semacam ketidaksenangan waktu itu. Jadi dulu saya sekolah SMK itu dalam tanda kutip terpaksa. Kayak terpaksa gitu. Kenapa? Karena dulu keinginan saya bukan ke sana gitu, bukan ke SMK Negeri 2 maksud saya gitu. Iya. Saya dari dulu nggak senang otomotif waktu itu. Tapi kenapa bisa masuk otomotif ya, Pak? Nah itu ya sedikit keterpaksaan gitu. Dulu yang diinginkan kemana, Pak? Nah, SMA. Dulu itu saya kepingin, hati nurani saya kepingin ke ini, ya STM juga, cuman bukan Negeri 2, STM Sandi Putra Telkom Purwokerto waktu itu. Cukup jauh, Pak. Ya, dulu saya terpikir ada rekan yang sekolah di sana dan jenjang karirnya cukup bagus ya. Iya, nah, itu menginspirasi saya kepingin sekolah di sana waktu itu. Jadi STM Telkom Purwokerto. Saya sempat ke sana sebelum masuk SMK 2. Tapi mengingat biayanya memang mahal banget. Jadi waktu itu tahun 96 ya, 96 itu SPP-nya udah 43.000 kalau tidak salah. Padahal waktu itu SMK 2 baru 7.000. Kan sekian kali lipat kan. Lumayan itu berapa kali lipatnya? Nah, ya kan mahal lah ini kan, mahal. Tapi orang tua berkeinginan untuk ke SMK 2 negeri STM negeri gitu kan. Sementara di sisi lain ada Pak Li yang menginginkan kamu sekolah di SMA saja nanti biar kuliah gitu kan. Nah, orang tua sih nggak menyarankan kuliah karena basic orang tua mungkin kurang mampu sehingga di STM saja main kerja. Ada 3 pilihan sebenarnya. Tapi secara hati nurani saya kepingin di Telkom waktu itu. Nah, karena biayanya mahal, akhirnya tidak jadi ke sana gitu. Jadinya di SMK Negeri 2 gitu. Nah, itu dari SMK Negeri 2 itu alhamdulillah setelah lulus SMK 2 itu ada rekrutmen di PT Bansu Elektrik, ada 3 perusahaan waktu itu. Kita ikut tes juga alhamdulillah lolos. Tapi di saat itu juga kita ada panggilan PMDK di IKIP Semarang waktu itu. Nah, jadi belum UNES. Jadi 9 bulan belum UNES. Iya. Tapi masih IKIP Semarang. Masih IKIP. Jadi kita ikut PMDK di sana, kemudian terpanggil diterima gitu. Nah, itu akhirnya rembuk-rembuk dengan keluarga, dengan Pak Ali dan seterusnya. Akhirnya kita melanjutkan ke IKIP Semarang gitu. Agustus masuk ke IKIP Semarang, 7 Oktober IKIP Semarang berubah menjadi UNES. Saya masih ingat SK-nya perubahan IKIP Semarang menjadi UNES itu 7 Oktober. Itu 7 Oktober. Angkatan pertama UNES berarti, Pak? Iya, angkatan pertama UNES. Jadi saya masuk Agustus, Oktobernya udah jadi UNES gitu. Lah di UNES 99 sampai 2003 bulan Oktober. Jadi alhamdulillah 8 semester kita selesai. Itu tahun 2023 waktu bulan Oktober. Itu ambil jurusan apa, Pak? Nah, saya pendidikan teknik mesin. Pendidikan teknik mesin.
konsentrasinya ke otomotif. Oh, iya. Linear juga dengan SMK-nya Dengan sebenarnya, SMK. walaupun nggak senang otomotif juga waktu itu gitu. Tapi rezekinya di situ ya Pak. Ya, Alhamdulillah. kemudian dari situ kita lulus 2 Oktober ya, kita menunggu tahun ajaran baru ya. Kita akhirnya melamar kemana-mana, akhirnya di Taman Karya kita diterima 2004 bulan Juni kita udah masuk ke Taman Karya waktu Taman Karya Teknik 2004. Kemudian kita lanjut ke S2-nya itu 2009. Jadi waktu itu memang belum banyak yang kuliah S2 waktu itu. Di Taman Karya Teknik pun kayaknya dulu baru kayak kita yang mengawali S2. Kemudian di UNS ada program pasca sarjana, kita ikut pasca sarjana di UNS. Kita masuk 2009 bulan Agustus kalau nggak salah, 2009 bulan Agustus, dan alhamdulillah Desember 2010 kita selesai. Jadi tidak ada 3 semester lah, kita udah selesai. Lah kemudian dari situ itu bukalah TKM pertambangan. Nah, jadi 2012 Yayasan Taman Wisata Cabang Kebumen membuka unit baru, yaitu Taman Karya Pertambangan, TKM Pertambangan, dan kita yang amanai untuk mengurusi. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu riwayat pendidikan seperti itu Mbak Intan. Oh itu. iya, lumayan ini ya, perjalanannya panjang sekali ya Pak. Panjang ya. Iya, dan itu benar-benar dari nol ya Pak. Iya. Nah, berbicara tentang ini kan ada beberapa, kalau untuk anak muda sekarang itu banyak yang membahas tentang yang namanya privilege. Privilege itu seperti hak istimewa Pak. Nah, ada yang benar-benar dari nol, sama seperti Bapak tadi. Kalau saya nangkap ceritanya, Bapak benar-benar menginspirasi dari nol, dari yang tadinya tidak minat di jurusannya, tapi akhirnya bisa dipelajari dan bisa lulus dengan baik. 8 semester ya Pak. Tepat waktu untuk jurusan teknik itu susah itu menurut saya. Nah kemudian sampai sekarang bisa menjadi kepala sekolah. Nah itu menurut saya cukup panjang dan berat menurut saya. Nah tapi kalau untuk anak muda sekarang banyak yang mengait-ngaitkan dengan privilege. Wah dia enak bisa sekolah di zaman dulu, itu pasti susah ya Pak untuk nggak semuanya mempunyai hak untuk bisa sekolah, lanjut sekolah, bahkan di sekarang juga. Nah ada beberapa yang bilang seperti dia enak punya privilege, punya hak istimewa karena orang tuanya mampu ya. Karena dia dapat beasiswa atau apa gitu kan. Tapi kalau menurut Bapak, privilege itu selama Bapak berkarir ada nggak ya Pak? Ya, ya ada juga. Jadi kita dulu di STM juga, di SMK juga itu basic keluarga saya emang basic keluarga yang tidak mampu ya. Artinya orang tua ya berkecukupan. Tapi berkecukupan untuk sehari-hari gitu. Itu hanya untuk sehari saja lah. Untuk pendidikan kurang begitu berkecukupan, tapi saya salut dengan orang tua saya ya, terutama bapak saya itu ya. Dia punya satu semangat, kasarnya tembung itu dengan makan seadanya, tapi anak harus sekolah gitu. Jadi mengutamakan sekali yang namanya pendidikan gitu. Karena orang tua bersemboyan, kita nggak bisa ngasih warisan apa-apa, karena emang nggak punya apa-apa. Tanah saja yang dipunya hanya ditempati saja gitu. Tapi orang tua akan berusaha mewarisi ilmu atau pendidikan gitu. Jadi sangat diutamakan pendidikan. Baik saya orang yang tidak mampu, dan alhamdulillah ketika sekolah pun di SMK waktu itu semester 1 ada seleksi beasiswa Super Semar itu waktu. Jadi alhamdulillah saya dari semester 2 sampai lulus itu saya dapat Super Semar, beasiswa Super Semar gitu. Ya, sampai lulus. Wah. Dulu kalau nggak salah 41.000 bayar per bulan waktu itu. Itu cukup Pak? Cukup untuk bayar SPP lebih. Karena SPP-nya waktu itu baru berapa ya? 13.000 atau 17.000 lah waktu itu. Hanya cukup untuk membayar SPP gitu. Dan waktu kuliah pun juga alhamdulillah mulai semester 3 kita punya IPK kumulatif, kita mengajukan beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Itu alhamdulillah kita dapat sampai semester 8. Jadi semester 3 sampai semester 8 itu kita dapat PPA. Itu kan sangat membantu. PPA itu cukup untuk membayar SPP juga. Karena waktu itu SPP semester genap 361, semester ganjil 334 kalau nggak salah, 334.000 gitu.
Sementara PPA-nya waktu itu per bulan per semester kayaknya 600.000. Kan bisa untuk bayar SPP gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat itu, sehingga mungkin itu bisa menjadi semacam apa ya, penolong gitu, macam penolong untuk pendidikan kita. Kemudian juga mungkin sebaiknya berikutnya mungkin teman-teman harus ini sesuai dengan passionnya ya, sesuai keinginan. Mungkin nggak usah meniru saya dulu nggak senang otomotif waktu itu gitu. Kenapa sekolahnya di otomotif gitu, tapi saya percaya akan satu nasib gitu, akan satu nasib bahwa dengan kerelaan pasti ada keberkahan di sana. Dengan kita rela menerima itu pasti ada satu hal yang mungkin awalnya kita nggak senang, tapi itu jalanmu di sana ya gitu. Nah, itu harus kita akui ke sana dan kita harus percaya gitu. Kita masuk SMK jurusan otomotif itu saya nggak seneng. Saya kepinginnya di Telkom waktu itu, STM Telkom, Sandi Putra Telkom gitu. Tapi mahal. Nah, ini saya cerita mungkin barangkali bisa menjadi inspirasi. Ketika saya memilih SMK waktu itu, jadi ada 3 pilihan di dalam diri saya itu. Saya kepingin di STM Telkom, sementara orang tua kepingin anaknya sekolah di STMK 2 gitu kan. Pak Lik saya itu kepingin ponakannya di SMA, nah, karena kebetulan Pak Lik saya kan di Boyolali, sekarang udah meninggal. Dia dengan saya care sekali dan mensupport sekali gitu. Ini suruh kuliah gitu lah. Nah, bahkan formulir kuliah yang di UNS pun beliau ambilkan untuk saya gitu. Dia kepengen saya sekolah di SMA 1 waktu itu. Lah, 3 pilihan itu harus saya tentukan kan gitu. Mana yang terbaik untuk saya? Jangan-jangan yang saya inginkan belum tentu yang terbaik gitu kan gitu. Nah, emang orang tua mengajarkan ke saya itu diriadui lah, diprihatini gitu kan itu. Ada sholat istikharah, ada prihatin, silakan itu. Nanti kan ada suatu petunjuk yang itu pasti benar, walaupun hati nurani belum mau menerima gitu. Memang betul orang tua mengajarkan ke saya seperti itu. Ya, ada sholat istikharah, kemudian ada kita puasa lah, prihatin gitu kan. Dan betul memang di sela kebingungan kita ada satu petunjuk gitu. Itu lewat mimpi waktu itu. Jadi ada satu benda langit waktu di setting mimpi saya itu waktu itu. Ada benda langit bercahaya, saya nggak tahu apakah itu bintang, apa itu keris atau apa, saya nggak tahu, tapi benda langit itu. Yang pertama turun di belakang rumah saya, dekat tempat main saya sepak bola itu dengan teman-teman itu, di belakang rumah itu, pekarangan lah itu bentuknya. Itu warnanya putih. Jatuh di sana itu langsung terbakar gitu. Jadi begitu jatuh deng gitu kan langsung terbakar, hilang dia gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya tengadah ke langit lagi, jatuh benda langit yang sama, cuman warnanya beda Mbak Intan. Jadi jauh di barat sana itu warnanya merah, dari atas turun ke bawah terus warnanya merah gitu. Nah kemudian yang ketiga saya tengadah lagi ke langit, saya melihat ada benda langit turun di sebelah selatan. Rumah saya kan Kalijirak gitu kan, di sebelah selatan itu. Nah, agak deket. Turun benda langit warnanya kuning. Nah, kebetulan saya pagi harinya saya ke tempat mbah saya. Saya cerita, saya manggilnya kan Eyang, membengi aku ngimpi, saya cerita. Semalam saya bermimpi seperti ini gitu. Ada benda langit turun, nah 3 warnanya beda gitu. Nah, Eyang saya langsung bilang, kowe nek bisa milih sing kuning gitu kan. Lah, dene sing kuning yang nek sing kuning itu kowe ora panas gitu. Nek milih sing abang, kowe panas ora kuat gitu. Nek kowe milih sing putih, kowe ora dadi apa-apa langsung hilang, dia terbakar langsung hilang gitu. Lah, kalau kita kaitkan dengan pilihan saya yang sekolah itu, dia mau STM negeri Telkom ataupun SMA 1, ternyata pas sekali. Kalau saya pilih putih itu mungkin tafsirnya mungkin SMA. Mungkin ketika saya milih SMA mungkin saya nggak jadi apa-apa karena langsung nggak bisa melanjutkan dan seterusnya gitu kan. Dan dekat di Kulon saya itu. Tapi kalau saya milih yang merah itu jauh di Kulon, itu mungkin Purwokerto angannya salah mungkin gitu. Iya, warnanya merah gitu kan. Nah, yang warnanya kuning di sebelah selatan saya itu mungkin kembaran lah di SMK 2 itu. Makanya orang tua Mbak Ayang saya bilang pilihlah yang kuning. Nek kuning itu nggak panas, kamu kuat gitu. Dan akhirnya pun saya memilih yang kuning. Nah, itu kenapa yang mendasari saya masuk ke
hal yang tidak saya senangi gitu. Karena saya yakin dengan kerelaan pasti ada satu keberkahan gitu. Saya yakin seperti itu. Dan ternyata emang itu jalan saya di situ kayak gitu. Walaupun awalnya nggak senang gitu. Jadi mungkin seperti itu Mbak Intan ya. Wah, hebat ya Pak. Itu sampai dibawa dapat tanda sign dari mimpi ya. Iya, itu ada satu petunjuk gitu ya. Iya, oke. Kalau begitu berarti kan sekarang Bapak udah punya anak ya Pak? Iya, anak saya 4. Apakah itu akan diturunkan ke anak dalam mensupport, dalam memberi masukan atau pengalaman gitu? Ya, jadi memang kita punya prinsip lah ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu apa adanya, nggak ada. Memang semua sudah ada garis tangannya. Masing-masing kalian mau jadi apa, ini jadi apa, nanti sudah ada garisnya. Secara kodrati sudah punya garis tangan sendiri-sendiri. Tapi garis tangan itu kan butuh campur tangan, butuh daya dan upaya, butuh rekodoyo lah istilahnya, butuh usaha gitu kan. Oleh sebab itu suatu keberhasilan pun juga harus ada suatu usaha ya, entah itu usaha zahir ya ataupun usaha batin, itu harus sinergi jadi satu. Terhadap anak pun juga kita sama gitu. Jadi memang kita dan istri punya prinsip anak-anak itu harus berbasic agama, harus berbasis religi. Makanya pun saya menyolahkan anak itu untuk pendidikan dasar harus masuk ke yang religi dulu, biar dia sebagai pondasi, biar dia tahu agama dulu sebagai pijakan nanti untuk mengenal yang lain gitu. Ketika sudah dari sudut pandang agama sudah mantap, tentunya ketika ada hal-hal dari yang lain kan dia sudah punya filter sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita tanamkan untuk selalu ini prihatin lah gitu. Dan kebetulan senada dengan istri saya juga seperti itu. Anak-anak sering diajarkan ketika puasa Senin Kemis. Nek bapaknya malah sekarang yang belum bapaknya itu gak pernah itu. Tapi nek istri alhamdulillah sering mengajarkan ke anak dan sering dampingi lah, mengajak biar dia terbiasa gitu. Gitu. Jadi intinya tidak ada keberhasilan yang tanpa usaha itu nggak ada. Walaupun memang sudah takdir tapi harus ada campur tangan atau usaha kita ya gitu mungkin. Ya. Berarti untuk anak tidak yang kamu besok harus jadi dokter, kamu besok harus jadi guru gitu, tidak ada ya Pak. Sesuai dengan minatnya anak-anak. Karena belajar dari Bapak dulu kan waktu SMK belum bisa sesuai minatnya. Nah, kalau anak-anak ini dipersilakan untuk memilih sendiri tapi tetap diarahkan atau bagaimana? Ya, untuk anak sih memang saya hanya mengasih kisi-kisinya lah. Tapi untuk itunya silakan anak yang menentukan. Yang penting basicnya harus agama dulu. Dia harus mengenal agama dulu. Sebagai contoh anak saya yang pertama kan sekarang kelas 2 MTS ya. Itu ketika tamat SDIT ya. Itu dulu saya sempat berangan-angan ketika tamat SD saya kepingin anak saya itu di pesantren, mondok lah gitu. Ya nanti sambil sekolah tapi dengan mondok. Tapi ternyata anak saya punya pikiran lain, dia nggak mau mondok gitu kan. Nah di MTS-nya dia mau, tapi mondoknya tuh dia belum mau gitu. Ya pada akhirnya kita pun yang mengalah. Kita tidak boleh memaksakan ini ya kehendak kita. Ya kita sharing dengan anak maunya kemana itu. Tidak boleh memaksakan. Dan sekarang alhamdulillah anak di MTS di MTS model itu. Dan saya pun nggak memaksakan anak saya untuk mondok gitu. Walaupun saya sangat mendambakan saya punya anak yang di pesantren gitu. Tapi karena anaknya belum mau ya saya nggak bisa paksakan gitu. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Monggo, berkaitan dengan sosok inspirasi. Ada nggak sih Pak sosok tauladan yang Bapak kagumi sampai saat ini yang bisa menjadi inspirasi Bapak sampai saat ini? Ya, jadi dari dulu sampai sekarang memang saya sangat mengagumi seorang ibu. Jadi seorang ibu itu sumber inspirasi. Jadi seorang ibu sumber inspirasi untuk kita ya, atau perempuan lah, itu perempuan
itu sumber inspirasi untuk kita. Saya berawal dari Mbah. Dulu pun saya dekatnya dengan Mbah Putri ya. Saya menyebutnya itu Eyang itu. Dulu saya dekatnya dengan beliau itu. Dulu sampai saya ingat sekali itu saking dekatnya saya dengan Eyang. Dulu saya menyebutnya Yang Wadon itu. Itu Yang Wadon itu. Mbah Putri lah itu. Dan kebetulan beliaunya pun cocok dengan saya karena setiap saya pulang sekolah kan saya di Kalijirak gitu ya, di Kalijirak kemudian saya sore ke Kekudusan itu, dan kebetulan yang saya tuh senang dengan pijitan saya waktu itu dari setiap hari mijiti gitu kan. Jago mijit ya Pak? Saya mijit, ya hanya mijit biasa cuman yang saya kok senang gitu kan. Senang. Ya karena beliaunya senang akhirnya saya pun jadi merasa ini ya kepengen. Nah, ada waktu senggang saya tak kesana kayak gitu. Dia pernah bilang saya yang sampai sekarang tuh saya masih ingat betul gitu. Ketika saya sedang memijit beliau itu bilang saya, yang intinya saya doakan kamu jadi orang sukses gitu. Amin. Tapi tolong jangan jadi, tapi ini menyebut profesi jadinya ya. Nggak apa-apa Pak, boleh kok. Tapi tolong jangan jadi polisi dan pegawai bank waktu itu bilang gitu ke saya. Dan saya bilang kenapa? Yang dia cerita bla bla banyak lah. Dia punya alasan sendiri. Dan itu persepsi beliau lah gitu kan. Dan sampai sekarang itu masih teringat sekali di saya itu, gitu, perkataan mbak saya. Jadi ketika terjadi apapun di saya, biasanya orang yang pertama kali tahu infonya itu pasti kalau nggak yang saya ibu saya, kayak gitu. Setelah yang saya nggak ada ya. Ibu saya mesti tahu karena saya mengagumi sosok seorang ibu. Jadi seorang ibu itu sumber inspirasi kita, sumber penyemangat kita, dan menurut saya itu sebagai spiritual, sandaran spiritual kita ke orang tua kita. Ketika ada apapun itu ya kita bersandarnya ke orang tua kita atau terutama ke ibu gitu. Jadi sosok yang menjadi inspirasi kita adalah ibu menurut saya. Baik ibunya ibu saya maupun ibunya saya sekarang itu, karena memang dari dulu kita dekat dengan ibu, baik ibunya ibu saya, yang saya ataupun dengan ibu saya. Jadi sumber inspirasi adalah ibu nih menurut saya itu. Ibu. Terharu saya Pak. Ya kalau tadi itu kan sumber inspirasi dan sosok yang menginspirasi Bapak Muhadisin adalah ibu. Nah kalau teman-teman pasti punya sosok inspirasi. Nah, kalau boleh sharing, komen di bawah. Siapa sih sosok inspirasi saya? Nah, ceritakan boleh. Kenapa bisa menginspirasi di kehidupan kalian? Boleh nanti kita sharing di bawah. Jangan lupa komen ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini agak berkaitan dengan bidang Bapak sekarang, tentunya di pendidikan. Nah, pandangan Bapak tentang guru atau skill apa sih yang harus dimiliki seorang guru, Pak? Ya, skill utama guru itu sebenarnya keterpanggilan hati nurani. Yang pertama itu. Nah, masalah kompetensi itu bisa dipelajari, bisa diasah gitu ya. Tapi keterpanggilan hati nurani itu yang penting menurut saya. Artinya dia rela menjadi guru, dia ikhlas menjadi guru, maka kompetensi yang lain bisa kita pelajari. Nah, saya setuju. Tapi kalau hati nuraninya nggak memanggil, sulit jadi guru. Benar. Karena udah nggak dari awal udah nggak mau nuraninya masuk ke sana. Gitu. Jadi kompetensi awal yang harus dimiliki guru ya keterpanggilan hati nurani. Itu yang penting menurut saya itu. Iya, saya setuju banget Pak. Soalnya saya benar-benar mengalami itu Pak. Nah, gitu kan? Kalau boleh saya tarik ulur dulu, waktu saya SMK saya jurusan otomotif. Kemudian saya kuliah itu saya pendidikan bahasa sastra Indonesia. Nah itu agak jauh ya Pak. Ya, nyebrang gitu ya. Itu saya kayak dari awal kuliah saya merasa wah saya kayaknya salah jurusan. Jadi lebih fokus ke unit kegiatan mahasiswanya daripada ke kuliahnya. Nah sampai satu waktu itu dulu kan ada PPL ya Pak, ada betul. Magang. Nah PPL. Itu ke sekolah. Nah saya masuk ke kelas, ngajar di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah dari situ saya sudah mulai wah ini kenapa berbeda ya ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah terus juga saya merasa oh iya saya mungkin
bisa nih di bidang ini karena saya punya pikiran, saya belum belajar banyak, saya punya sedikit ilmu, tapi ketika di depan mereka kita bisa sharing banyak, kita bisa ngobrol banyak, diskusi tentang materi. Nah di situ, wah saya belum punya apa-apa, tapi saya sudah bisa berbagi dengan kalian dan bisa belajar dari kalian juga. Nah dari situ saya mulai, sepertinya saya mau di bidang Cocok ini, gitu ya. cocok di bidang Ya ini. itu. Betul kata Pak Keterpanggilan Muhaddisin, itu penting. Kata panggilan itu penting. Kalau masalah kompetensi bisa belajar, Bisa gitu. belajar. Bisa diasah gitu kan. Tapi yang pertama itu hatinya udah terpanggil, itu enak semuanya. Gitu. Oke, jadi itu ya kata kuncinya. Nah kemudian selama berkecimpung di dunia pendidikan ini kan sudah cukup lama ya Pak, dari 2004 saya. 2004 sampai 2022. Nah ada suka dukanya? Oh ya, yang suka duka banyak gitu. Tapi yang jelas banyak sukanya lah. Banyak sukanya. Dukanya nggak perlu kita ingat-ingat gitu ya. Yang penting kita ingat sukanya saja. Oh iya banyak ya Pak. Kebetulan saya jadi guru mulai 2024. Iya. Ya Juli 2024 di TKM Teknik waktu itu. 2007 saya menjadi ketua program studi otomotif. Jadi waktu itu pun saya jadi ketua prodi itu kayaknya paling muda saya di otomotif waktu itu. Dan ketika saya ditunjuk oleh kepala sekolah waktu itu jadi ketua prodi, karena saya merasa belum punya apa-apa lah. Saya waktu yang saya pimpin udah ini kok senior kok saya masih junior, kok saya yang dipilih gitu kan. Saya waktu bilang ke Pak Joko waktu yang mau menunjuk saya waktu itu, Pak saya butuh waktu 3 hari Pak untuk menentukan iya dan tidak gitu. Jadi waktu itu Pak Joko mendekat ke saya berkaitan dengan ketua prodi itu. Saya tidak langsung menjawab siap, saya tidak langsung menjawab oke mau Pak, saya enggak. Pak Nunsewo Pak, saya butuh waktu 3 hari untuk bisa menentukan iya dan tidak gitu. Karena saya merasa belum punya apa-apa dan saya masih junior waktu itu. Saya baru ngajar 3 tahun waktu itu. Jadi saya 3 hari itu ya itu orang yang diajarkan orang tua saya. Ketika kita menghadapi hal yang penting, hal yang menentukan dalam hidup kita, maka kita harus betul-betul bertanya pada Yang Maha Kuasa gitu. Silakan tanya langkah apa yang harus kita ambil gitu kan, iya dan tidak gitu. Saya 3 malam ya sebisa-bisa kita lah, sholat hajat, sholat ini tahajud gitu kan, sholat tobat dan seterusnya gitu. Ya kembali lagi saya minta petunjuk kepada Allah itu untuk menentukan iya dan tidak. Dan saya waktu itu pun lewat mimpi juga sama seperti yang terdahulu itu. Saya waktu itu bermimpi saya memanggul keranda waktu itu kan. Jadi dalam setting mimpi itu tetangga saya meninggal gitu. Saya memanggul keranda bagi yang belakang tapi kanan gitu. Kan 4 ya, yang manggul 4 orang gitu kan. Saya kebetulan yang belakang tapi yang kanan. Kembali lagi saya cerita ke orang tua saya karena waktu mbak saya udah meninggal. Nah dulu apa-apa saya mesti saya ke eyang saya waktu ketika ada apapun saya masih larinya ke eyang saya waktu itu. Tapi waktu itu kan 2007 eyang saya udah meninggal. Saya cerita ke ibu saya gitu kan. Ditanya saya mimpi seperti ini. Nah, langkah apa yang harus saya ambil gitu kan. Oh, nek itu orang meninggal, orang meninggal itu bawa rezeki gitu. Kamu berdiri di belakang kanan itu hal yang baik. Belakang karena memang yang pertama kan kepala sekolah kan, yang utama itu. Nah, kamu di belakangnya, tapi yang kanan itu kanan yang baik. Nah, terus langkah apa yang harus diambil ya diterima aja enggak apa-apa. Insya Allah jadi hal yang baik gitu. Nah, ketika sudah mantap seperti itu, saya berarti bisa bilang mau gitu. Sebelumnya pun saya belum bisa bilang mau karena saya belum punya hal yang menurut saya banggakan itu. Saya masih junior gitu. Itu 2007 waktu itu. Oke. Tuh ya, jadi dari mimpi ya Pak kebanyakan untuk ininya. Iya, jadi kalau dibantu kita oleh mimpi. Sebenarnya kita sebagai manusia tuh bisa kok atas izinnya itu menjangkau hal yang melewati waktu lah gitu kan. Tergantung kita mintanya. Dalam arti asalkan kita minta itu hal yang baik,
saya yakin pasti Allah mengabulkan kok gitu kan. Saya kepengen apa nanti yang terbaik untuk saya di masa akan datang gitu. Itu insya Allah bisa dengan isinya gitu, tanya dengan cara-cara tertentu yang sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan agama kita, itu sebagai pijakan kita agar kita tidak salah dalam melangkah gitu kan. Karena kalau kita salah melangkah kan efeknya banyak, bisa terhadap diri kita berefek, terhadap keluarga kita juga berefek gitu. Jadi mintanya langkah apa sih yang terbaik untuk kita ya, untuk persiapan masa depan ya, gitu kan, nanti dipilihkan ya, gitu. Ya bisa lewat ini, bisa lewat ketemu dengan orang atau apa kan, itu sebuah petunjuk kayak gitu. Iya. Itu bisa juga. Oke. Saya penasaran nih, di luar ini ya Pak, konteks ini Bapak kan kalau saya lihat tadi banyak dari mimpi ya, Bapak apakah punya sixth sense? Maksudnya indera keenam? Oh enggak, saya nggak punya. Oh enggak. Saya punya indera bekti teman. Enggak, saya nggak punya itu. Oh siapa tahu kan ada. Nah, indera saya punya banyak. Indra siapa? Teman sih, teman-teman itu. Siapa tahu kayak teman-teman yang enggak. lain ada punya bakat IndiHome gitu Oh Pak. enggak, saya IndiHome untuk internetan itu. Untuk internetan. Oke. Indigo Pak, bukan Indigo. Ya ampun, Enggak lah. makasih Pak sudah dibetulkan ya. Enggak itu enggak, kita Oke. biasa aja. Iya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih, menarik nih Pak. Ya. Kan Bapak sekarang dari dulu sepertinya sibuk dengan pekerjaan, dengan fokus karir. Nah pernah nggak sih Pak main kemana aja gitu paling jauh dan paling berkesan untuk liburan main gitu Pak? Nek main kemana ya terjauh ya? Tapi bukan main itu ya, itu sih ibadah ya. Ya kita pernah ke umroh itu pernah. Umroh, Mungkin paling jauh itu mungkin apa ya? paling Tapi itu jauh bukan itu. main juga itu. Iya, itu. Dalam rangka ini. Ya itu paling yang terjauh itu. Nah, yang lain belum sih. Yang lain belum, dan paling berkesan juga itu pasti ya Pak? Ya paling berkesan itu pengalaman spiritual yang luar biasa itu. Nah, gitu. Jadi ada satu hal pesan untuk hidup ya dari situ juga. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2018 bulan 2018. Februari. Oh baru. Bulan Februari 2018 sebelum Covid Corona. tapi ya. Iya. Ya, Covid kan akhir-akhir 2020 19 ya, 20 ya. Itu masih jauh sama Covid ya. Masih jauh. Saya ingat Februari 2018 gitu, dengan ibu ya. Jadi kebetulan dengan ibu, malah dengan istri belum. Itu dengan istri insya Allah besok. Mungkin ini. nextnya berikutnya sama Iya. istri ya. Jadi sama ibu dulu. Oke. Gitu. Nah, untuk tips manajemen waktunya Pak? Ya, Gimana? manajemen waktu sih mungkin sama ya seperti teman-teman yang lain lah ya. Kita siang untuk bekerja ya, istilahnya untuk bertebaran di muka bumi lah itu siang hari. Malam ya untuk istirahat dan beribadah gitu kan malam adalah selimut gitu kan gitu. Jadi untuk beristirahat gitu. Oke, Istirahat malam dan untuk istirahat beribadah, dan keluarga gitu. ya Pak. Dan tentunya. keluarganya Iya. gitu. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain sih itu hanya inilah apa sifatnya, hanya untuk apa ya, biar fresh, tidak inilah intinya ya, pagi apa siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat gitu. Tapi ada batasan sendiri nggak sih Pak? Kadang ada satu orang tuh membatasi kalau misal udah malam itu sudah close pekerjaan semuanya, dilanjutkan besok. Nah kalau Bapak tuh tipe yang seperti itu juga tidak? Nah kita sih tidak ini ya, tidak saklek banget lah ya. Ketika ada hal yang urgent dan harus selesaikan saat itu juga kita tidak harus membatasi. Oh, iya. Kita takarannya tuh selesai. Nah emang harus selesai. Tapi kalau emang bisa tunda besok ya itu sebaiknya yaitu malam untuk istirahat ya gitu, siang untuk bekerja. Kecuali kalau hal-hal urgent gitu. Oke, untuk ini Pak, dari kegiatan sehari-hari itu apa ada kegiatan yang rutin yang harus selalu dilakukan? Misalkan bangun tidur itu harus minum air putih, harus lari pagi dulu atau bagaimana? Mungkin ada kegiatan atau kebiasaan rutin yang bisa kami contoh gitu Pak? Oh ya, ya nah kegiatan rutin memang saat-saat ini atau akhir-akhir ini atau mungkin masuk 40 mungkin ya, 35-40 gitu. Memang saya pribadi itu membatasi, dalam arti saya mengusahakan itu nek bisa itu tidur jangan terlalu malam, jam 10 maksimum itu harus udah tidur itu. Kecuali emang kalau ada kegiatan lah ya, ada kegiatan apa dan
harus di itu juga sih tidak apa-apa. Nek biasa sih jam 10 kita mengusahakan harus sudah tidur. Kenapa harus sudah tidur? Karena ya itu mulai 35-40 itu atau persisnya setelah umur itu. Jadi saya merasakan betapa nikmatnya beribadah gitu. Betapa nikmatnya beribadah, terutama ibadah malam. Jadi kalau bangun tidurnya terlalu malam kan malamnya nggak bisa bangun gitu kan, atau mau bangun malas gitu kan. Makanya sebisa mungkin ya kita pun jam 3 sudah bangun gitu. Itu sampai subuh ya. Kemudian subuh ya, nah aktivitas lain sih biasa menurut saya sih. Tapi ya itu semenjak kita umroh memang saya baru merasakan nikmatnya tuh ibadah malam. Terasa nikmat karena heningnya itu mungkin ya, karena hening, kemudian ini suasana mendukung lah gitu. Kalau kita sedang ini pun kita pun kadang menangis sendiri itu ketika kita membaca Quran gitu, walaupun nggak tahu artinya gitu, nggak tahu artinya, tapi dari itunya kok hati tersentuh gitu loh gitu. Nah nikmatnya di situ. Kalau kita sampai bisa menangis itu yang bikin kita nikmat itu dan bikin ketagihan. Kalau bangun agak siang, bangun kok subuh, wah dalam hati eman-eman, wah ngajok gitu kan, kita kecewa kenapa tadi nggak bangun gitu kan gitu. Nah, mungkin itu yang itu ya. Ini bagus banget, ini bisa diterapkan harusnya sama teman-teman. Soalnya anak remaja sekarang Pak, kebanyakan itu mereka tidurnya malam-malam main game untuk hanya sekedar ngelamun, overthinking ya kan Pak. Sekarang tuh banyak banget mereka. Jadi tidurnya malam, bangunnya siang. Nah mungkin tadi tips dari atau rutin kebiasaan sama Pak Muhadisin bisa diterapkan di kita-kita yang masih muda. Iya, baiknya kayak gitu. Jangan terlalu malam lah. Iya. Kecuali event tertentu ya. Sih nggak saklek lah ya. Jadi kita fleksibel, tapi kita punya prinsip gitu. Tidak harus saklek, harus seperti terus seperti robot, enggak. Kita kan manusia juga punya ini kan, fluktuatif juga, untuk rasa kita juga fluktuatif. Tapi kita punya istilahnya prinsip yang harus kita pegang teguh. Tidak saklek tapi suatu prinsip gitu. Oke. Nextnya kita ke karir nih Pak. Iya. Ada tidak misi atau proyek terdekat yang sedang dikerjakan atau mau dikerjakan? Proyek terdekatnya apa Pak? Ya untuk kita di TKM Pertambangan sih, untuk hal yang terdekat kita kan ya mengusahakan mengoptimalkan performa sekolah ya, agar semakin melayani masyarakat, semakin bermanfaat untuk anak-anak, untuk siswa gitu. Yang terdekat ini kita memang sedang ya tidak sibuk lah, sedang menjalankan program SMK Pusat Keunggulan. Jadi TKM Pertambangan kan alhamdulillah 2022 ini didaulat sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Nah, memang itu banyak menyita waktu baik kita maupun teman-teman yang lain lah itu. Karena perangkat-perangkat yang harus kita siapkan dan diklat, kemudian Zoom meeting dan seterusnya itu hampir setiap hari itu. Sampai hari ini pun jadi ada ini pelatihan komputer belajar itu kan. Nah, tapi itu tidak masalah ya. Jadi terdekatnya itu kita sedang menjalankan program pengembangan SMK Pusat Keunggulan di SMK TKM Pertambangan. Gitu. Oke. Semoga bisa jadi pusat keunggulan di Kebumen ya Pak. Amin, amin. Yang jadi sekolah terbaik, amin. Panutan banyak sekolah. Amin, amin. Oke. Nah, satu hal ini terkait Bapak, satu hal yang orang lain tidak tahu tentang Bapak Muhadisin. Jadi baru di podcast ini orang lain tahu tentang Bapak Muhadisin. Apa Pak? Apa sih ya yang nggak tahu? Apa? Apa kira-kira Pak? Misal Bapak tuh minum kopi ditambah gula tapi tidak diaduk biar manisnya di akhir mungkin. Oh, enggak sih, atau itu apa? sama. Oh. Nah, kaitannya dengan kopi mungkin ini Mbak Intan ya. Sama mungkin Pak siapa yang lain juga, Pak Ariska, Pak Ali minum kopi semuanya. Tapi mungkin harus kita amati. Orang ngaduk kopi itu sebaiknya muternya ke kiri. Ke kiri. Jangan ke kanan. Kan biasanya orang muter ke kanan kan, muternya itu kan. Nah, saya tahu Pak Ariska ngudek kopi ke kanan, mesti saya tegur, Mas jangan ke kanan gitu. Kenapa Pak? Harus ke kiri gitu. Ini
apa ya, ilmiah juga sih, bukan yang lain ya. Jadi kopi dan gula itu kan sebenarnya negatif semua itu. Kopi juga nggak baik, kafein kan, kemudian gulanya juga nggak baik kan, dicampur jadi satu, diputar ke kiri itu maksud apa? Muter ke kiri itu ini secara ilmiah mengeluarkan, secara ilmiah loh. Kita kan dulu pernah belajar apa itu ya, aliran listrik gitu ya. Iya. Ada hukum apa nih yang jempolnya gitu kan? Nah muternya kiri kan dia akan naik gitu kan. Oh, Nah iya. kopi, gula, air panas dicampur, diputar di kiri, biar hal negatif itu keluar kayak gitu. Jangan diputar di kanan malah masuk kayak gitu. Jadi muternya ke kiri. Filosofinya seperti itu. Iya, muternya ke kiri. Di samping putaran kiri kan putaran tawaf itu juga itu kan. Itu baiknya kayak gitu. Nah kopinya sama, ngudeknya tolong ke kiri jangan ke kanan ya gitu. Sebetulnya ini hanya contoh sih Pak kalau tentang kopi. Tapi Iya. kalau dari pribadi Bapak ada Sama nggak ya? lah, sama saja. Semua. Oke. Siapa tahu ada nih rahasia yang Enggak belum lah. diketahui banyak orang gitu Pak. Nggak sama saja, nggak ada rahasia-rahasiaan itu. Oke. Di masa depan nih Pak, ketika orang mendengar nama Muhaddisin, apa yang Bapak ingin ada di pikiran mereka? Ya harapannya ya seperti pepatah bilang lah ya. Jadi apa itu gajah meninggalkan gading gitu kan ya. Kemudian ya intinya setelah nanti itu harapannya orang-orang akan ini, kita kan berkecimpung di pendidikan ya. Ini kan sebagai amal jariah kita gitu kan, amal jariah kita untuk masa depan kita gitu. Ya dikenal sebagai orang yang baik gitu aja lah. Amin. Baik, yang berkecimpung di pendidikan. Kita pun tidak mengakui bahwa ini hasil karya kita, bukan. Ini hasil karya kolaboratif kita kok teman-teman semuanya gitu. Dan minimal ketika nanti suatu ketika orang mengenang ya kita sebagai orang yang baik gitu aja, cukup gitu. Oke. Tips agar selalu semangat Pak. Apa nih biar teman-teman selalu semangat buat menjalani hidup mereka? Oke. Ya tip agar selalu semangat mungkin yaitu semua orang udah punya garis tangan, tapi harus ada campur tangan itu. Jadi tidak boleh hanya menggantungkan dengan garis tangan saja, dan tidak boleh hanya campur tangan saja. Dua hal itu harus kita sinergikan bareng-bareng, antara usaha dan doa itu harus berjalan bersama-sama. Kita doa terus ya malas sekali dia orang hanya berdoa saja gitu. Tapi ketika kita berusaha terus, wah dia sombong sekali kok. Siapa yang punya ketentuan? Siapa yang punya kuasa? Kita hanya sifatnya meminta. Kenapa kamu nggak pernah meminta kan gitu? Makanya itu antara garis tangan dan campur tangan kita upayakan bersama, antara doa dan usaha kita berjalan bareng-bareng. Saya yakin semua bisa kita raih kok, asal itu hal yang baik dan ridho dari Allah tuh pasti akan menuju ke sana gitu. Oke, terakhir nih Pak, harapan apa sih untuk dunia pendidikan saat ini Pak? Ya, harapan terhadap pendidikan ini kan, nah ini pas banget ini. Jadi baru-barunya kita melaksanakan kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka ini kan kalau kita pelajari lebih lanjut itu filosofinya dari Taman Siswa ya, dari Ki Hajar Dewantara. Jadi dulu orang belum berpikir ke sana, tuh Ki Hajar sudah berpikir ke sana. Jadi beliau berpikir melampaui zamannya gitu. Jadi betul yang disampaikan oleh Ki Hajar bahwa kita tidak bisa mengajarkan sesuatu pada yang memang dia tidak berbakat ke sana, dia tidak passionnya nggak ke sana gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setiap manusia itu punya kecerdasan ganda kok. Dia mungkin sisi negatifnya apa, di sisi lain dia negatif, tapi sisi yang lain dia punya suatu keutamaan gitu. Jadi harapannya kurikulum merdeka ini menjadi sebuah awal untuk memaksimalkan atau merubah paradigma pendidikan di Indonesia. Agar apa? Agar muncul orang-orang hebat sesuai dengan bidangnya. Nanti si A hebat di bidang ini, si B hebat di bidang ini, dan mereka akan selalu menguatkan, tidak saling melemahkan. Itu harapannya seperti itu. Di penerapan kurikulum merdeka ini harapannya bisa menjadi awal untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Harapan kita seperti itu. Semoga terwujud ya Pak. Amin. Oke, nah sudah habis pertanyaannya Pak. Ya. Oke, sebelum penutupan nih, saya mau ngajak Bapak main games. Ya, siap. Boleh?
Main game apa ini Mbak Intan? Gamesnya gampang aja Pak. Nggak yang susah-susah. Ya kan? Boleh ya Pak ya? Boleh? Boleh. Kapan lagi kan ngajak Bapak Kepala Sekolah main games? Ini ada game sambung kata terakhir Pak. Oh iya. Sambung kata terakhir. Ya? Jadi nanti misal saya sebut satu kata, nanti misalnya pita. Nah, kata terakhir suku katanya adalah ta. Nah, nanti Pak Muhadisin silahkan cari kata yang lain dari awalan ta. Misal pita, ta, tahu. Nanti saya hujan misal. Mau ikut? Mau ikut? Enggak, Bu. Boleh? Bisa mulai, Pak? Ya, siap. Nanti siap. yang terakhir kalah siapa dapat bakso dari Pak Muhadisin. Enggak, canda. Oh ya, kita mulai. Satu. Dari Pak Muhadisin atau dari saya? Dari Mbak Intan dulu aja. Oke. Dari saya, kamera. Rani. Nama Kamera orang. Ra kan? Nama orang ya, Pak? Oh, saya lupa. Gimana? Nggak boleh nama orang? Nggak boleh nama orang. Nggak boleh nama orang. Nanti terlalu Batasannya mudah, apa, Pak. batasannya? Terlalu mudah. Batasannya apa? Tidak boleh nama orang, Terus? nama kota. Oh gitu. Nama yang lain boleh Nama ya? benda. Nama benda benda ya? boleh. Nama benda. Tadi saya ganti ya. Sepatu, Tuhan. handuk, Duka. kasur. Surabaya. Nggak boleh nama Oh, nggak boleh ya? Intan menang. Intan menang 1-0. Satu lagi biar tahu pemenangnya siapa. Ya. Dari Pak Muhadisin boleh? Maaf. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh nama orang gitu ya? Astagfirullahaladzim. Apa? Pak Maaf. bantu Pak. Nyerah Pak. Gak ada deh kayaknya Satu kata kata aja. itu. Hah? Afdol, misalnya. Aftur tuh nama ini ya, bahan bakar ya? After sama apa, Pak? Iya bukan bahan bakar ya? Oh iya, nggak kepikiran, masya Allah. Udahlah, ya aku kalah Kak. Aku kalah deh. Baru satu kata keluar aja sudah langsung ngeheng. Ya udah, itu boleh deh, nggak apa-apa, buat senang-senang aja ya Pak ya, buat hiburan. Oke, siap. Terakhir boleh satu kata ini, jawab cepat Pak. Jawab cepat. Ini ada 4 pertanyaan. Saya beri pertanyaan, nanti bisa dijawab dengan cepat. Yang pertama, kalau lebih memilih liburan di lokal Kebumen atau luar kota? Kebumen aja. Kebumen aja. Terakhir liburan kapan Pak? Kemarin waktu ini liburan ini. Liburan Minggu pertama. sekolah? Liburan minggu sekolah. pertama. Kemana Pak? Ke ini, Eropanya Kebumen. Eropanya Kebumen. Oh tahu, saya belum pernah ke situ Pak. Belum juga ya? Belum pernah, jauh ke Eropa. Eropanya Kebumen gitu. Oke, nextnya, lebih suka teks atau chat atau telepon? Teks chat itu maksudnya Chat aja. chat aja. Ya. Berarti tipe yang nggak suka ditelepon ya Pak? Ya bukannya nggak suka, tapi kadang kan pas nggak ini ya, nggak suasananya nggak pas. Kalau chat kan pas dengan segala suasana. Kan Oh kayak iya. gitu. Jadi Nah, kita dengan ngobrol, saya lagi ngobrol dengan Mbak Intan, misalkan ada orang telepon kan nggak nyaman banget itu Oh kan. iya, betul. Tapi kalau ada orang ngechat kan nanti bisa dilihat gitu kan, jawabnya nanti setelah itu kan ya betul. gitu. Kita sama Pak, kita sama. Kalau saya pribadi juga lebih suka chat daripada telepon, karena kalau di telepon untuk kegiatan atau obrolan yang biasa atau nggak penting-penting banget agak kenapa sih gitu. Oke, berarti teks ya. Ini paling berat nih. Siapa anak kesayangan? Semuanya sih. Semuanya. Empatnya, saya punya anak 4. 4. Ya. Perempuan semua ya Pak? Perempuan semuanya. Perempuan semua. Yang paling spesial? Semua spesial. Semua spesial. Cari aman. Jawaban paling aman. Oke, semuanya spesial. Terakhir, morning person atau night owl? Apa ya? Bapak tuh tipe yang siang atau malam? Siang aja deh. Siang. Oh iya, sesuai dengan jawaban yang awal tadi ya, jam 10 sudah tidur. Baik, terima kasih banyak Oke, Pak. sama-sama, Sampai Mbak kita Intan. 1 jam loh Pak kita ngobrol. 1 jam dah? 1 jam Cepet banget lebih. ya. Nggak berasa ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah mau berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama saya, Sama-sama, sama teman-teman Mbak yang Intan. lain, sudah mau berbagi kisah, sharing tentang kehidupan Bapak
yang semoga dapat menginspirasi kita semua. Amin. Ya. Dan banyak juga yang bisa kita ambil atau kita petik dari kisah Bapak Muhaddisin. Oke, terima kasih Mbak Intan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pas, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama Pak, kami juga mohon maaf kalau misalnya ada salah. Dan sukses selalu untuk Bapak dan Amin. karirnya, semoga semakin menjulang tinggi suksesnya. Amin. Oke, sampai juga kita di penghujung acara. Kita nextnya datangkan siapa ini? Kalau misal ada saran boleh komen di bawah untuk datangkan artis Kebumen atau sosok siapa yang menginspirasi lagi, boleh silakan komen dan mention ke kita. Tentunya jangan lupa di like, komen, share ke yang lainnya biar semuanya tahu tentang ngobrol santai hari ini. Oke, saya Intan Nurdasari dan Bapak Muhaddisin undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Oke. Terima kasih Mbak Intan ya.